Ini contoh nih, prediksikan bukan afinitas ya, maaf ya. Ini prediksikan energi ionisasi yang paling besar, apakah Na atau K ya. Ini energi ionisasi ya, ini bukan afinitas, nanti kita bahas ini energi ionisasinya, apakah Na atau K yang paling besar. Nah, seperti biasa tadi kita memprediksi jari-jari atom ya, seperti biasa kita gunakan dengan konfigurasi elektronnya menggunakan kulit saja ya. Seperti tadi Na ada kulit K ya, kulit L, kulit M. Berarti ada 3 kulit digunakan. Jadi pada kulit K itu ada 2, kulit M-nya 8 elektron, pada kulit M-nya ya, ini kulit L, ini kulit M-nya 1. Nah, tadi kan jari-jari atomnya ini ya, jarak dari inti ke elektron paling 2. Nah, ini. Tapi nanti sekarang kita jawab dengan energisasi ya, bukan jari-jari atom, tapi ada kaitan antara jari-jari atom dengan energi ionisasi. Nah, begitu pula tadi sudah dijelaskan dengan kalium ya, pada kulit K-nya ada 2, kulit L-nya 8, di kulit M juga ada 8 elektron, dan di kulit terakhir kulit M-nya ada 1 ya, ada 1 elektron. Itulah yang disebut tadi jari-jari atom. Jadi sudah kelihatan nih ya, jari-jari atom untuk kalium lebih besar dari natrium, tapi masalahnya energiisasinya yang lebih. Di soal ini ditanyakan yang lebih besar yang mana. Nah, kita ingat tadi kata kuncinya, bahwa kalau energisasi kecil berarti dia mudah melepaskan elektron ya. Ingat, energisasi kecil mudah melepas elektron, energisasi besar sukar melepas elektron. Jadi intinya begini, kalau energinya sedikit digunakan itu berarti mudah ya. Jadi semakin mudah melepaskan elektron, energisasinya kecil. Oke. Nah, sekarang mana yang paling mudah melepaskan elektron? Apakah atom kalium atau natrium? Nah, ini sebetulnya ada hubungan. Jadi kalau jari-jari atomnya lebih besar, kan inti tadi sudah dinyatakan, inti muatannya positif ya, kemudian elektron negatif. Nah, kalau semakin jauh jarak dari inti ke elektron terluar, artinya daya tariknya juga semakin lemah, semakin kendor ya. Berarti elektronnya akan lebih mudah dilepas gitu ya. Jadi jari-jari atom semakin besar, maka daya tarik inti terhadap elektron terluar tersebut akan semakin kecil. Jadi akibatnya elektronnya akan mudah dilepas gitu ya. Jadi artinya jari-jari atomnya besar, maka energiisasinya kecil, artinya dia mudah melepas elektron. Karena tadi kata kuncinya energisasi kecil berarti mudah melepas elektron ya. Nah, kaitan dengan jari-jari atom, semakin besar jari-jari atom, maka daya tarik inti pada elektron terluar semakin kecil, artinya mudah dilepaskan elektron, berarti energisasinya juga akan lebih kecil itu ya. Itu. Jadi kalau ditanya dalam soal ini mana yang lebih besar, kebalikannya, berarti ditanya yang paling sukar melepas elektron ya. Karena kalau jari-jari atomnya kecil, artinya daya tarik inti pada elektron tersebut, pada elektron terluar itu lebih kuat. Kalau lebih kuat kan berarti sukar dilepas. Nah, itu ya logikanya seperti itu. Nah, maka dalam soal ini jari-jari atom Na akan lebih kecil daripada kalium, maka energiisasinya juga akan lebih besar siapa? Na ya, karena Na sukar untuk melepas elektron. Kalau ditanya mana energiisasi yang paling kecil, berarti kalium, karena kalium lebih mudah melepaskan elektron, karena passwordnya kata kuncinya tadi energiisasi kecil dia mudah melepas elektron. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, afinitas elektron ini juga masih sifat perioda ya, yang ketiga. Nah, kalau tadi energiisasi pengertiannya energi yang diperlukan untuk melepas elektron paling lemah, maka untuk afinitas elektron itu kebalikannya, yaitu energi yang dilepaskan ya, energi yang dilepaskan saat suatu atom menerima atau menarik elektron dari atom lain.
satuannya sama ya, seperti energisasi itu kilojoule per mol atau dikatakan dengan kilokalori per mol ya. Jadi jelas pokoknya mah kebalikannya dari energisasi itu afinitas elektron ya. Jadi kalau tadi energisasi itu kecil artinya mudah melepas elektron, berarti afinitasnya besar ya. Nah, kemudian juga di sini ya kita lihat penyerapan dan pelepasan energi ditandai dengan tanda negatif, artinya semakin negatif maka nilai afinitas yang dimiliki oleh sebuah atom atau unsur ya, itu makin besar kecenderungannya untuk menyerap energi. Nah, itu teorinya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat dalam grafik ini ya, dalam satu golongan, ingat golongan 1A, lihat nanti kalau lebih cemas frustasi ya. Kemudian kan ada golongan 8A, Nenek Arman kurang sehat, ya harus apa? Nah, kita sebelumnya sudah mempelajari seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini ya, seperti halnya energi ionisasi ya, maka kita prediksikan kesimpulan umumnya bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron semakin kecil ya. Ya. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitasnya semakin besar. Kita lihat contoh nih. Prediksikan afinitas elektron mana yang lebih besar antara natrium dengan kalium, seperti tadi ya. Kalau tadi kan sudah dijawab ya, bahwa energi ionisasinya yang paling besar yang mana atau yang paling kecil yang mana ya. Jadi intinya kalau energi ionisasinya kecil, dia mudah melepas elektron. Kebalikannya afinitasnya maka akan semakin besar. Seperti itu aja ya. Kata kuncinya itu. Nah, sekarang antara natrium dengan kalium ya, siapa yang paling mudah melepas elektron? Sudah jelas adalah kalium. Mengapa? Karena jari-jari atomnya lebih besar ya. Mengapa lebih besar? Karena kulitnya. Untuk kalium ada 4, untuk natrium ada 3. Nah, ya kan? Jadi seolah-olah yang jari-jari atomnya lebih besar ya, itu daya tarik inti pada elektron terluar semakin lemah. Jadi kalau semakin lemah berarti mudah dilepas, maka energisasinya semakin kecil, tapi afinitas elektronnya makin besar. Jadi kebalikannya itu. Jadi kalau ditanya mana afinitasnya yang paling besar, Na atau K ya, kebalikan aja. K kan energisasinya paling kecil, berarti afinitasnya paling besar ya. Berarti yang paling besar afinitasnya adalah kalium. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada hubungan dari yang tadi sudah Bapak jelaskan ya, ada jari-jari atomnya dengan energi ionisasi dan dengan afinitas elektron ya. Jadi kalau sementara nih ya, kita simpulkan kalau jari atomnya besar, maka dia artinya kan mudah melepas elektron, maka energi ionisasinya juga akan lebih kecil. Karena energisasi kecil itu artinya mudah melepas elektron, sedangkan afinitas elektronnya akan lebih besar karena afinitas elektron kebalikan dari energi ionisasi. Oke. Nah, yang terakhir ini sifat periode yang keempat itu tentang elektronegativitas atau keelektronegatifan. Nah, definisinya ya, elektronegativitas itu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom yang lain. Jadi kalau dia semakin mampu artinya semakin elektronegatif ya. Nah, di dalam sistem periodik unsur ini kalian bisa lihat dalam tabel ya, di antara unsur F fluor ya, kemudian ada unsur oksigen, kemudian juga klor dan nitrogen, kemudian ada karbon, ada hidrogen. Itu mana yang paling besar elektronegativitasnya? Ternyata ya adalah fluor seharga 4,0. Ini satuannya biasanya dengan satuan dBy. dB itu singkatan dari dBy, itu nama orang ya. Ini fluor 4,0, oksigen 3,5, klor 3,0, N 3,0,
kemudian karbon 2,5 dan hidrogen 2,1. Jadi artinya kalau klor 4,0 berarti dia disimpulkan lebih elektronegatif dibandingkan unsur-unsur yang lain. Jadi klor inilah yang paling elektronegatif. Artinya klor lebih mudah menarik elektron dari atom yang lain, maka dikatakan dia lebih elektronegatif ya. Jadi nanti kita hafalkan saja lah ini ya. Dalam soal biasanya diberikan datanya ya, berapa elektronegatifan dari atom atau unsur tersebut ya. Nanti kita prediksikan kalau harga elektron lebih besar berarti dia lebih elektronegatif, artinya lebih kuat menarik elektron dari atom yang lain.